Di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus, kami mengaku Engkaulah terang hidup kami. Terang-Mu Tuhan Yesus telah menerangi hati dan hidup kami, melangkah di dalam kehidupan ini. Terang-Mu yang telah menuntun perjalanan hidup kami sampai saat ini. Biarlah di dalam pengakuan diri kami menyadari, kami mengamini dan kami mau tunduk pada terang Kristus yang menerangi hati kami, khususnya ketika Tuhan sendiri yang berbicara bagi kami tentang kebenaran firman-Mu. Firman yang menguatkan, firman yang menghibur kami, firman yang memberikan kebebasan bagi kami untuk merasakan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Dan firman yang membarui hidup kami, agar apapun yang kami jalani dalam kehidupan ini, ada gumul, ada juang, ada bagian-bagian hidup yang harus kami jalani dengan penderitaan. Kami tidak goyah dalam iman kami kepada Tuhan Yesus. Bersabdalah bagi kami ya Allah Bapa Sorgawi, biarlah kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan langkah kami memasuki minggu Adventus yang ketiga ini. Bahkan kami mempersiapkan diri kami untuk merayakan kelahiran Mesias yang telah datang di dalam kehidupan kami. Terutama Bapa Sorgawi, jika Tuhan Yesus telah datang untuk kami dalam dunia ini, ajarkan kami mewartakan kehadiran Tuhan, mewujud nyatakan kehadiran Tuhan dengan seluruh kehidupan kami, tutur kata maupun perbuatan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini tetap tinggal dalam hidup kami, menjadi berkat bagi kehidupan kami, bahkan bagi kehidupan sesama kami. Tuntun hamba-Mu ya Allah, hamba tidak mampu. Kalau bukan kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu saat ini. Jadilah menurut kasih dan kehendak-Mu apa yang akan Tuhan katakan bagi kami. Bersabdalah bagi kami Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Yesaya pasal 35 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Pemberitaan firman Tuhan di minggu Advent yang ketiga ini didasari kebenaran firman Tuhan. Yesaya pasal 35 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan dibacakan dan diberitakan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan,
dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi Bapak Ibu dan saya yang menerima kebenaran firman Tuhan ini, memeliharanya dan mau melakukannya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Sang damai sejahtera membawa sukacita di tengah penderitaan. Tema khotbah di masa raya Adventus yang ketiga ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ada seorang kepala keluarga mengatakan, ketika penderitaan yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan keluarga kami itu menghimpit kami, ketika ada pelbagai masalah yang tidak ada jalan keluarnya menurut kami, kami tidak sanggup untuk berjalan mengikut Kristus di dalam hidup ini. Diputuskanlah untuk meninggalkan iman kepada Kristus saat penderitaan itu membelenggu satu keluarga Kristen dalam hidup bersama Tuhan Yesus. Kerap kali penderitaan menghilangkan atau meluruh lantakan kekuatan kita untuk hidup berjalan mengikut Tuhan Yesus. Kerap kali penderitaan mengikis habis damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saya akan katakan dan mungkin juga mengakui, ketika ada pergumulan, ketika ada penderitaan, ketika ada banyak persoalan dalam hidup kita, pribadi maupun keluarga, kita mungkin akan jujur untuk merasakan damai sejahtera di tengah-tengah penderitaan itu sungguh amat sulit. Bahkan mungkin ketika kita mengatakan bagaimana kita bersukacita, bisa bersukacita kalau ada penderitaan di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana kita bisa tertawa dengan senyum yang lebar ketika ada berbagai pergumulan datang di dalam kehidupan kita.
Ini kalau jujur untuk kita katakan di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini Bapak Ibu dan saya juga datang dengan pergumulan yang demikian. Tapi apakah itu meniadakan ikatan kasih Tuhan yang telah diikat di dalam hidup kita dengan Kristus? Yesaya di dalam masa-masa yang dialami oleh umat Israel setelah pembuangan dan kembali ke tanah perjanjian, Allah menyatakan apa yang menjadi karya Allah di tengah-tengah umat yang hidup tanpa pengharapan. Yesaya berjuang untuk menyatakan dan menyampaikan pembebasan Allah yang dinyatakan bagi umat. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah ketidakmampuan mereka menjalani hidup di tanah yang dijanjikan Tuhan setelah mereka keluar. Mereka dibawa kembali dari tanah pembuangan menuju ke tanah perjanjian yang Allah berikan untuk mereka. Umat diperhadapkan dengan satu kenyataan hidup yang tidak gampang. Umat diperhadapkan dengan satu realita hidup yang tidak mudah untuk dihadapi. Putus harapan, tidak tahu mau mulai dari mana hidup yang mereka jalani ketika mereka kembali ke tanah perjanjian itu. Mereka diperhadapkan dengan tidak punya sesuatu apapun untuk memulai kehidupan. Mereka diperhadapkan dengan pelbagai persoalan-persoalan ketika mereka berhadapan dengan bangsa-bangsa asing yang telah ada di tanah perjanjian itu. Tidak mudah. Tidak dapat dikatakan gampang untuk memulai satu kehidupan yang mereka jalani setelah keluar dari Babelonia, tanah pembuangan itu. Pembebasan yang Allah sampaikan pada umat Israel bukan sekedar keluar dari tanah pembuangan, masuk pada tanah perjanjian yang telah diberikan Tuhan Allah kepada mereka. Bukan sekedar berpindah tempat dari satu tempat yang membawa penderitaan kepada satu tempat yang dijanjikan susu dan madu itu. Tidak, bukan sekedar itu. Tapi pembebasan yang Allah berikan dalam kehidupan umat yang mengawali kehidupan baru mereka di tanah perjanjian adalah membebaskan mereka dari belenggu-belenggu penderitaan dan memberikan mereka kemampuan untuk bertahan hidup, melanjutkan hidup yang Allah percayakan untuk terus berlangsung di dalam pengharapan. Itu berita yang paling penting Bapak Ibu. Memberikan kekuatan bagi umat untuk bertahan hidup, memberikan bagi umat pengharapan untuk melihat karya kasih Allah yang akan dinyatakan yang memberikan pembebasan bagi umat. Dan memulihkan kehidupan umat dalam semua segi kehidupan. Secara khusus, membarui kehidupan umat dalam kehidupan spiritualitas mereka atau kehidupan iman mereka yang bergantung dan bersandar pada apa yang menjadi kekuatan Allah yang dinyatakan pada waktu itu. Untuk itu dikatakan ada banyak sukacita yang dinyatakan oleh Allah di tengah-tengah penderitaan umat ketika kembali dari tanah pembuangan. Sampai bagian-bagian bumi pun dikatakan bersorak-sorak. Tanah-tanah yang didiami oleh umat pada waktu itu dikatakan bersorak-sorai. Ini pembebasan yang Tuhan berikan bagi umat pada waktu itu. Gambaran yang paling menarik Bapak Ibu
ketika diselami kebenaran firman Tuhan ini. Dikatakan demikian, orang buta akan dicelikan, orang tuli telinganya akan dibuka, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, mulut orang bisu akan bersorak-sorak. Ini mungkin kita tidak bisa mengartikan harafiah. Kalau ada orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu bisa berbicara, atau orang lumpuh bisa berjalan. Tidak batasannya harafiah saja, tapi ada perubahan hidup yang sangat luar biasa, dan itu nampak di dalam kehidupan umat Israel pada waktu itu. Seluruh kehidupan mereka dipulihkan dan disembuhkan oleh Allah. Mereka tidak lagi dikungkung oleh penderitaan yang membuat mereka terbatas untuk menyatu dengan Allah. Mereka tidak akan dikungkung lagi di dalam kehidupan pergumulan, agar sukacita dan damai sejahtera yang Allah percayakan bagi mereka itu boleh senantiasa menguatkan kaki kehidupan mereka untuk berjalan dan melangkah di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan percayakan di tanah perjanjian, ketika mereka mengawali hidup yang baru, yang Tuhan perbarui, yang Tuhan bebaskan, yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Karena Allah dan di dalam Allah sendiri, karya itu dapat dinyatakan, berita pembebasan dan berita penghiburan ini boleh menjadi bagian di tengah-tengah kehidupan umat di dalam masa-masa derita itu. Untuk itu Bapak Ibu, kalau kita boleh gambarkan kehidupan umat Israel dan kehidupan kita sekarang ini mungkin berbeda. Tapi sampai hari ini Bapak Ibu dan saya akan tetap melihat penderitaan itu selalu datang silih berganti dalam hidup kita. Satu bagian yang pasti yang kita miliki sama dengan umat Israel pada masa yang lalu. Allah yang telah datang dalam Kristus Yesus itu telah memberikan kekuatan dan penghiburan dalam kehidupan kita. Ini tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Sekalipun Bapak Ibu bergumul dengan kehidupan yang banyak pergumulannya, jangan pernah lupa Kristus telah ada dalam kehidupan kita. Kuasa dan kekuatan penghiburannya telah menyertai perjalanan hidup Bapak Ibu dan saya. Apapun keadaannya. Pada saat kita sakit, pada saat kita kekurangan, pada saat kita punya pergumulan berat dalam hidup rumah tangga, pada saat kita bergumul dengan segala macam peristiwa hidup yang kita alami, firman Tuhan katakan telah terjadi pembebasan di dalam kehidupan kita melalui kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Jika Bapak Ibu dan saya boleh hidup mempercayakan Kristus yang menuntun perjalanan hidup kita. Jika Bapak Ibu dan saya belajar untuk bergantung pada kuasa Mesias itu. Ini masalahnya Bapak Ibu. Terkadang kita mau berjalan sendiri. Terkadang kita mau cari jalan keluar sendiri di dalam pergumulan itu. Terkadang kita katakan kita kuat. Tidak semua orang sanggup atau tidak semua orang pasti sanggup. Kalau bukan Tuhan yang setia menopang hidup Bapak Ibu dan saya untuk menjalani hidup dalam penderitaan ini. Tuhan tidak pernah menjanjikan, kata firman Tuhan, selalu matahari yang bersinar pasti ada hujan yang turun ke bumi.
Betul ya Bapak Ibu, dalam firman Tuhan ada lagunya juga. Ya. Yang Tuhan janjikan kekuatan bagi Bapak Ibu dan saya untuk melangkah ke depan. Pasti kekuatan itu menyertai kehidupan kita. Ada satu lagu dalam PKJ, pelengkap Kidung Jemaat. Lagu itu ada bagian tengah dari bait lagu itu dikatakan, setiap langkahku kutoleh Tuhanku, setiap asaku kugelut, kutanya Tuhanku. Bapak Ibu, mari coba kita dengarkan sejenak pujian ini, agar Bapak Ibu dan saya punya kepastian melangkah dengan Tuhan Yesus. Tidak ada bagian hidup yang tidak dapat kita jalani dengan kekuatan yang dari Tuhan. Yesusku juru selamatku, Tuhanku muhalisku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku. Tatkala hidupku sendu dan hati gundah pilu, Tuhanku Yesusku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku geluh, ku tanya Tuhanku. Ke dalam kasih penebus ku berserah selalu, tiada lagi takutku walau hidup penuh seteru. Sang damai sejahtera itu telah membawa sukacita dalam derita kita sekalipun. Melangkah Bapak Ibu dengan Tuhan Yesus, karena sukacita itu bukan ditentukan oleh penderitaan dalam hidup ini, tidak. Sukacita itu ada karena Kristus selalu ada dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Apapun itu tidak boleh bisa menghancurkan sukacita kita, karena kita bersama dengan Mesias anak Allah itu. Sang damai sejahtera itu berjalan bersama kita. Yang kedua Bapak Ibu, apapun tantangan penderitaan Bapak Ibu, jangan takut pada kehidupan ini. Tapi wartakan bahwa hidup Bapak Ibu dan saya tidak akan pernah terpuruk karena Kristus berjalan bersama kita. Agar penderitaan sekalipun yang kita tanggung dalam hidup ini, kita tetap sanggup untuk mewartakan Kristus.
Kristus ada dalam kehidupan kita agar orang lain dikuatkan dan dihibur. Bukan hanya Bapak Ibu dan saya. Berita sukacita ini harus menjadi penghiburan juga bagi orang lain. Ketika hidup Bapak Ibu dan saya boleh mewartakan itu di tengah-tengah kehidupan dengan sesama. Jangan takut pada kehidupan ini Bapak Ibu, apalagi dengan penderitaan. Karena Kristus telah memenangkan kita lebih dari penderitaan yang kita alami dalam hidup ini. Selamat memasuki Minggu Adventus yang ketiga. Sang damai sejahtera membawa sukacita di tengah derita. Berita ini bukan untuk memberikan ketakutan bagi kita. Berita ini memberikan kepastian pengharapan bagi saudara dan saya dalam masa penantian. Kristus yang telah hadir dalam kehidupan kita meneguhkan iman kita untuk melangkah, untuk katakan, setiap langkah ku tempuh, ku toleh Tuhanku. Selalu pandang Tuhan Yesus. Setiap asa ku gelut, berani untuk selalu bertanya. Artinya, selalu melangkah, mengikutinya, dan mendengarkan kehendaknya untuk menjadi bagian berkat di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.